narkoba, perjudian, terus ya perempuan-perempuan yang ya begitu ya kan, minuman juga, nongkrong-nongkrong, keributan juga ya sering juga di sini, premanisme juga ya di situ tempatnya, bahkan jadi langganan polsek Polres itu untuk ya namanya anak-anak remaja kenakalan seperti itu. Nama saya Dani Arwanto, saya ketua RT sini dan ketua kelompok tani Gang Hijau Cemara, Poktan Gang Hijau Cemara. Poktan ini berdiri tahun 2017 yang dipelopori oleh Sudin KPKP Jakarta Utara. Ya Gang Hijau Cemara 01 itu ya Cemara Farm. Cemara 01 itu ya itu tadi ya itu logo-logonya anggur. Terus dalamnya itu kan ada bank sampah, ada pendidik, ada PAUD. Dulu ini tempatnya ini kumuh ya kan, tempat buang sampah juga, barang-barang bekas ditumpuk-tumpuk, kandang bebek, kandang ayam. Akhirnya kita ya punya inisiatif yang merubah semuanya dengan cara apa gitu ya. Ingin mempunyai tempat yang bagus, tempat nongkrong, tempat duduk, tempat ngobrol. Akhirnya kita konsep satu tempat ini, kita buat pos. Pos dulu pertama kita buat, sama untuk menariknya itu ya kita buat kolam ikan dengan terpal. Dan mereka antusias di situ. Terus dibikin satu konsep yang menarik buat dia, kegiatan mereka dia bisa kasih pakan ikan, terus penghijauan juga kita tanemin, buah-buahan terutama ya kan yang besar-besar kita konsep juga di sini. Bikin jalan juga, akses jalan dari warga sebelah ke sebelah lagi. Dulu itu terpisah-pisah, ngeblok gitu dulu. Gang sini sama gang sini itu ada keterpisahan gitu ya kan, ngeblok. Nah ini dengan ada satu saung di tengah-tengah ini, RT 7, 8, 9, 10 itu jadi satu dari situ. Jadi semua pengurus sama warga pun bisa berkegiatan di satu titik ini. Terus maunya apa orang itu, apa namanya warga itu, maunya seperti apa anak-anak muda itu, gitu. Tanpa melarang yang apa namanya yang mereka lakukan, kesalahan mereka yang hal-hal negatif itu. Tapi dengan kegiatan seperti ini mereka jadi minder. Pertama minder, ya kan? Dengan pengurus di sini serius ya kan, mempunyai niat yang seperti itu, dia pun sama menyeimbangkan. Waktu itu tahun 2017 itu Sudin KPKP Jakarta Utara masuk ke sini memberikan satu bantuan sayuran ya kan, sayuran dan sarana prasarana untuk pertanian. Nah dari situ saya berpikir loh, ini kita mulai ada tujuan untuk kegiatan ini sehingga kita bisa produktif gitu. Kegiatan penghijauan ini nggak asal hijau, nggak asal senang setiap hari gitu ya kan, tapi ada tujuan gitu ya kan, ada hasil yang produktif. Akhirnya kita buatkan satu penanaman kangkung dengan apa namanya tempat apa adanya aja, dengan ember, dengan kaleng cat, dengan plastik apapun. Bukan di tanah, karena di sini nggak ada tanah, nggak punya tanah. Semua tembok semua sama sampah. Setelah ditanam hijau semua, 22 minggu itu kita panen, sampai ke 21 hari kita panen, ya kan? Kita makan rame-rame, kita masak rame-rame di situ, kita undang warga, nikmatin ya kan, gara-gara kangkung itu datang semua itu. Ikan apa namanya, ikan bakar, ayam, kayak gitu ya kan. Karena memang itulah yang diidamkan sama warga seperti itu. Ada kebersamaan di situ. Setelah dipanen, itu tempat itu gersang lagi Pak. Kangkung kan cuma 25 hari. Tempat itu gersang lagi. Nah dari situlah kita pancing dengan kangkung. Akhirnya mereka ngajak lagi. Itu mengajak lagi ya kan. Mereka gak mau
si saung itu jadi gersang lagi. Malah warganya yang mau apa namanya, yang mau berkegiatan, mau menanam, coba pakai itu, coba pakai sawi, coba pakai terong, coba pakai cabai, tambahin lagi seperti itu. Akhirnya dia nanam lagi dengan cabai, pengen dengan agak yang lamaan. Dari situlah pertamanya awal mula kepedulian, kita mendongkrak kepedulian warga itu seperti itu. Setelah dari sini kegiatan itu yang melebar ke rumah-rumah warga di situ. Kita tularkan bahwasanya memang adanya kegiatan penanaman itu ingin dirasakan dekat rumahnya masing-masing, depan rumahnya masing-masing. Yang kedua masuk setelah pertanian masuk ke Sudin LH 2021 ya. Ya, dari LH pun kita dibina untuk budaya Magot, terus pengembangan bank sampah, terus timbangan. Di sini itu dikendalikan dengan sampah. Pakan ikan pun yang itu kita dari sampah. Kita buatkan magot dari sampah, kasutnya kita buat sampah, komposter dari sampah, dari situ. Makan ikannya, magotnya pun kita buat pakan ikan. Selain kita jual. PAUD pun kita gak mengutin biaya, gak mengutin iuran juga, gratis. Iurannya pakai sampah, sekolah pakai sampah. Sebulan itu 2 kilo, ya kan? Tapi dia bawa sampah itu lebih dari 2 kilo. Dia punya murid di sini, belajar di sini, dapat uang, dapat tambahan. Dia mendongkrak kepedulian mereka. Dari kami pun sama. Keuntungan kami ya bersih semua. Bahkan mereka, kami kekurangan sampah juga, kadang ngambil dari pasar untuk apa? Untuk mengoperasionalkan gang hijau ini. Kayak gini, kayak anggur di sini kan kami semua di sini nggak pakai kimia, anggur semua pakai organik semua. Kalau kita beli kimia wilayah dari sini, berapa duit yang kita harus keluarkan kos untuk pembelian pupuk itu tadi. Tapi dengan sampah kita tinggal pengolahannya aja. Ada komposter, ada magot, ada pembuatan POC, ekoenzim, semua dari dapur semua. Urban farming itu luar biasa, itu pengaruhnya itu luar biasa sekali. Ya sekarang kita kalau saya tanya berapa sih penghasilan dari kegiatan seperti ini, ya kan? Keuntungannya, maksudnya keuntungan dari seperti ini. Ya keuntungannya kita ya sehat itu kan mahal gitu ya kan. Ada kesenangan yang kepuasan tersendiri daripada manfaat kegiatan ini gitu, yang bisa dinikmati sama orang banyak. Ya dulu kan di sini langganannya
bapak-bapak polisi lah untuk orang-orang kenakalan remaja di sini. Hampir setiap bulan itu ada masuk orang. Tapi dengan seperti ini pelakunya pun kita libatkan di dalam program urban farming ini. Dia ngerawat. Di sini kita bebaskan anak-anak Karang Taruna berapresiasi di sini. Dia cukup perhatian, ayo dilibatin, dirangkul. Dia senang kok. Kita gak pernah melarang kamu seperti ini, gak bisa gitu. Malah kan kalau kita ngelarang kamu gak boleh mabuk, gak boleh main judi, gak boleh main ini. Ya itu malah kan sama dia tuh makan dimusuhin kalau seperti itu. Kita pendekatan dulu dengan prosesnya seperti itu, lewat kegiatan seperti inilah berhasil ya, alhamdulillah sampai di sini ya zero untuk nol lah kegiatan seperti itu. Itu tadi, yang lingkungan yang mempengaruhi semuanya, nggak liar gitu. Jadi nggak ada wilayah itu udah apa, jadi udah keluarga gitu ya kan di sini. Nah, itu ya, jadi nggak jorok, bersih. Kita punya PAUD ya, mencetak regenerasi ke depannya itu. Kami juga memberikan satu tanggung jawab juga, edukasi pertanggungjawaban gitu ya kan, seperti menjaga tanaman itu sendiri, mengajak mereka langsung gitu ya, dari mulai penanaman sampai perawatan, sampai dia makan hasil dia tanam sendiri. Itu menjadi membekas di pola pikir mereka. Di sini emang dulu rawan, termasuk banyak kejadian-kejadian anak mudanya karena baik pengangguran, jadi kriminalitas meningkat. Nah, setelah adanya seperti ini lahan hijau di sini oleh pengurus wilayah, terutama Pak RW, diberdayakan Karang Tarunanya, muda-mudinya, seluruh warga serta berperan di sini. Jadi mereka punya kesibukan dan kegiatan sehari-harinya termonitor oleh pengurus wilayah. Jadi untuk kenakalan-kenakalan itu terkurangi dan sekarang alhamdulillah zero, menjadi hilang. Zero kasus untuk itu, alhamdulillah sampai saat ini tawuran, terus kriminal yang lainnya di sini nggak ada. Benar-benar zero untuk di RW 1 Tugu Utara ini. Ya jurus awal saya itu ya kangkung, gitu ya kan. Dengan apa namanya, dengan penanaman yang singkat, dia bisa langsung, terus perubahan dengan proses penanamannya itu sebelum panen juga ada perubahan hijaunya juga. Setelah panen juga kita bisa langsung dimakan dengan rame-rame, ya kan. Nah itu momen itulah yang mereka anggap itu sangat dia harus dipertahankan. Kalau kita pingin enak, ya enakan dulu orang lain. Kalau pingin nyaman, nyamankan dulu orang lain. Tapi kalau kita masih ngerasain sakit, nah janganlah nyakitin orang lain.